Baik pemirsa, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih bekerjasama dengan dukungan perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan juga masyarakat berkelapa sawitan Indonesia gelar literasi Virgin Palm Oil di kalangan dokter herbal Indonesia. Literasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan juga pengetahuan minyak sawit merah versi Afrika Barat atau di Indonesia atau SPOM yang menyebutkan sebagai Virgin Palm Oil yang memiliki nilai manfaat dan juga nutrisi bagi kesehatan. Berlangsung di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, literasi Virgin Palm Oil atau VPO bagi kalangan dokter herbal di Indonesia digelar. Kegiatan itu diikuti kurang lebih dari ribuan tenaga kesehatan baik secara offline maupun online. Literasi Virgin Palm Oil atau VPO menghadirkan berbagai pembicara, diantaranya dari Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dahlan Khoiron, Direktur Utama RSIJ Cempaka Putih Pradono Handoyo, Erni Hernawati Purwaningsih dari Medical Pharmacy Department Professor Faculty of Medicine Universitas Indonesia, dan Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Ingrid Tania. Para narasumber memberikan edukasi dan pemahaman kepada tenaga kesehatan berkaitan dengan sawit merah versi Afrika Barat atau Indonesia menyebutnya sebagai Virgin Palm Oil yang memiliki berbagai khasiat, di mana VPO dihargai karena potensi manfaat kesehatannya. VPO mengandung karotenoid konsentrasi tinggi termasuk beta-karoten, serta tocotrienol dan tocopherol atau bentuk vitamin E. Senyawa alami ini berkontribusi terhadap warna merah cerah dan dikenal karena sifat antioksidannya yang sering dikaitkan dengan pengobatan herbal. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Pradono Handoyo mengatakan, Indonesia salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia yang memiliki produk unggulan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat kesehatan, mitos, dan fakta-fakta mengenai kelapa sawit. Untuk itu, pihaknya menggelar literasi Virgin Palm Oil atau VPO di kalangan dokter herbal Indonesia. Diskusi mengenai literasi tentang red palm oil atau minyak kelapa sawit merah. Tentu sesuatu yang cukup membanggakan karena sebetulnya produk komoditas unggulan kita adalah kelapa sawit. Banyak yang belum diketahui tentang manfaat kesehatan kelapa sawit. Jadi pada hari ini kita membahas tuntas dengan seorang profesor dari Fakultas Kedokteran UI, Farmasi, dan juga dari Ketua Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia. Sehingga kita bisa mengupas manfaat dan mitos serta fakta yang ada di sekitar palm oil ini. Tentu kita ketahui ya kalau misalnya oil atau lemak itu bagian dari sesuatu yang nutrien yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Dan kita seringkali kurang bangga terhadap produk domestik. Kita sering lebih menghargai minyak, misalnya minyak virgin olive oil atau minyak zaitun yang tidak tumbuh di negara tropis seperti kita. Padahal kita adalah negara produsen terbesar kelapa sawit. Nah, kita perlu lebih mempelajari sehingga kita bisa memahami, bisa memanfaatkan untuk kesehatan secara lebih optimal. Jadi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih bekerja sama juga nih dengan stakeholder yang lain, masyarakat kelapa sawit atau MAKSI, kemudian sebuah badan pengelola dana sawit di bawah Kementerian Keuangan, Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, FKUI, dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, supaya kita lebih paham sebetulnya apa sih isu-isu yang ada tentang palm oil. Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu di Indonesia, Ingrid Tania, mengatakan banyak sekali manfaat yang terdapat dari Virgin Palm Oil atau minyak sawit seperti antioksidan berupa karotin, tocopherol, tocotrienol, phytosterol, squalene, dan ubiquinon. Minyak sawit merah juga merupakan sumber vitamin E dan karotenoid yang baik. Kan palm oil itu didapatkan dari buah kelapa sawit ya. Nah, sering masyarakat mengasosiasikan palm oil itu hanya sebagai minyak goreng, ya, produk minyak goreng. Padahal sebetulnya tidak hanya sebagai minyak goreng. Di mana produk minyak goreng dari kelapa sawit itu kan merupakan
hasil pengolahan dari ekstraksi kelapa sawit, ya, buah kelapa sawit yang melalui berbagai proses ekstraksi dan fraksinasi sampai akhirnya jadi minyak goreng. Nah, minyak goreng ini memang hanya untuk menggoreng umumnya, ya, karena memang dia tidak begitu memberikan nutrisi yang banyak, walaupun tetap ada sih kandungan provitamin A, ya, juga ada kandungan vitamin E. Tapi nutrisinya tidak terlalu banyak karena sudah diproses jadi minyak goreng, ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan nutrisi yang baik, ya, artinya nutrisi yang lebih banyak dari kelapa sawit, itu kita pilihnya yang virgin palm oil atau nama lainnya virgin red palm oil. Jadi warnanya merah. Jadi kalau kita pakai minyak goreng kan warnanya kuning, ya. Tapi kalau yang virgin kan artinya perawan, ya. Nah, itu warnanya masih merah karena aslinya buah kelapa sawit kan merah, ya. Ketika dia diekstraksi, dipres, keluar hasilnya seperti jusnya gitu, ya, seperti jus buahnya itu warnanya merah. Jadi virgin red palm oil itu memang warnanya merah dan itu yang baik dikonsumsi sebagai suplemen kesehatan. Kandungannya, ya, di semua produk kelapa sawit itu memang ada provitamin A, ya, nanti di tubuh kita itu akan dirubah menjadi vitamin A, kemudian vitamin E, ya. Juga ada misalnya senyawa-senyawa antioksidan, ya, misalnya senyawa fenolik, ya, fitosterol juga, ya. Kemudian ada ubiquinon, ya, koenzim Q10, di mana koenzim itu memang berguna untuk menghasilkan energi, ya. Dan kalau peran dari vitamin A, provitamin A dan vitamin E sendiri itu kan banyak, ya. Apalagi kalau kita dapatkan dari sumber alami dari kelapa sawit, misalnya dari virgin red palm oil, itu bisa memberikan asupan yang bermakna atau signifikan untuk membantu memperbaiki sistem imunitas tubuh, ya, kekebalan tubuh, di samping penglihatan, di samping kesehatan kulit, ya, juga bisa membantu mencegah penyakit kardiovaskuler karena pada penelitian dia terbukti misalnya meningkatkan kolesterol baik dan juga menurunkan kolesterol jahat, ya. Kemudian juga karena kandungan antioksidan dia bisa untuk mencegah penyakit degeneratif, ya, seperti demensia, Alzheimer, ya, yang menyerang pada usia lansia, ya. Kemudian pada orang-orang dengan diabetes mellitus juga baik juga mengkonsumsi virgin red palm oil ini karena sifat-sifat antioksidannya terus sama anti peradangan dan dia bisa lebih memproteksi organ-organ tubuh dari komplikasi diabetes mellitus gitu. Juga untuk suplementasi misalnya anak-anak, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui untuk mengurangi kemungkinan terjadinya defisiensi vitamin A gitu. Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dahlan Khoiron, mendukung penuh literasi virgin palm oil di kalangan dokter herbal Indonesia. Pihaknya mengatakan perlu literasi dan dukungan untuk pemahaman red virgin palm oil atau minyak sawit merah yang diklaim memiliki nutrisi yang dapat membantu mengatasi stunting pada anak. Anak-anak yang stunting itu akan berpengaruh terhadap masalah perkembangan kognitif dan akhirnya pada produktivitas. Sehingga kalau untuk menuju ke ekonomi di negara kita gitu, itu GDP kita itu turun karena produktivitas para pekerja itu juga turun. Ternyata hasil analisisnya para pekerja yang produktivitas turun itu berasal dari kondisi yang stunting sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah concern betul supaya prevalensi stunting di kita itu bisa diturunkan. Target kita 14% 2024 loh. Pasti akan sudah ada penelitian-penelitian terkait dengan virgin palm oil ini. Jadi virgin palm oil ini kan makanan yang tentu berasal dari bahan alami lokal yang itu mengandung lemak, ya. Sekali lagi, kalau dengan ukuran yang sesuai, tidak berlebih dan sebagainya, itu pasti akan sangat bermanfaat. Terutama tadi sasaran yang tadi itu, ibu hamil, kemudian balita, kalau kemudian cukup
dengan kandungan gizi yang cukup, maka itu akan bisa mempertahankan kesehatannya sehingga mencegah terjadinya stunting baru di Indonesia. Diketahui produk kaya nutrisi dari buah sawit ini baru diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2015. Oleh karena itu masih tergolong baru dan perlu diperkenalkan agar segera dapat memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat seperti yang sudah dirasakan oleh bangsa Afrika Barat di mana sawit berasal sejak berabad-abad yang lalu. Peran para dokter sangat diperlukan agar informasi tentang produk bahan alam berkhasiat tinggi ini dapat dipercaya oleh masyarakat. Sehubungan dengan perihal tersebut, Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia atau MAKSI mengusulkan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi atau literasi VPO kepada para dokter herbal di Indonesia. Kohar Arizki, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.